Ada petarung yang memenangkan gelar, dan ada petarung yang menulis ulang sejarah. Alexander Usyk termasuk dalam kategori kedua. Juara tak terbantahkan di kelas penjelajah, juara tak terbantahkan di kelas berat, yang pertama mencapainya di era 4 sabuk. Dan Sabtu ini, dia akan bertarung lagi. Tapi sebelum melihat apa yang akan datang, kita harus memahami bagaimana dia bisa sampai di sini. Inilah kisah petinju kelas berat paling dominan di dunia. Usyk lahir di Simferopol, sebuah kota pelabuhan yang tenang di tepi Laut Hitam. Saat masih anak-anak, hasratnya adalah sepak bola. Dengan kaki yang cepat dan gerakan tanpa henti, lapangan menjadi pelariannya. Namun ayahnya, seorang pria disiplin yang ditempa oleh kehidupan militer, melihat kegelisahan dalam diri putranya dan mendaftarkannya ke gym tinju. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah diambilnya. 335 kemenangan di amatir, hanya 15 kekalahan. Karir amatir yang merupakan mahakarya dalam hal timing, adaptasi, dan kontrol. Puncaknya terjadi di London 2012, medali emas Olimpiade. Tanpa perdebatan. Tapi di balik kemenangan itu ada rasa sakit. Pria yang pertama kali membawanya ke gym, orang yang memberinya struktur dan mengajarinya untuk percaya pada dirinya sendiri. Ayahnya meninggal hanya beberapa hari setelah Olimpiade, dan medali emas itu tidak pernah dipajang di rak manapun. Medali itu diletakkan di peti matinya. Rasa sakit itu tidak pernah meninggalkannya. Tapi itu juga tidak melemahkannya. Itu mengubahnya menjadi senjata paling senyap yang selalu dibawa Usyk ke setiap ring, di setiap ronde, di setiap perang yang akan datang. Baru 10 pertarungan di dunia profesional dan dia sudah bertarung untuk sabuk juara dunia. Dengan itu saja, dia sudah melampaui rekor Evander Holyfield. Dan selain itu, dia melakukannya dengan men-KO semua lawannya. Sekarang lawannya adalah petinju Polandia, Krzysztof Glowacki, juara WBO tak terkalahkan. Dan pertarungannya berlangsung di Polandia, wilayah musuh. Usyk tidak berkedip. Sejak ronde pertama, Usyk langsung mengendalikan pertarungan dengan jab kidalnya yang memecah ritme sang juara. Glowacki mencoba menekan, bertarung jarak dekat dan menyeret Usyk ke dalam kekacauan. Dia tidak pernah berhasil. Setiap kali petinju Polandia itu mencoba masuk, Usyk selalu berhasil mematahkan usahanya. Pukulan bersih, sudut yang terus berubah, gerakan yang tak pernah berhenti. Penonton di Polandia ingin melihat juara mereka menang. Yang mereka saksikan adalah sebuah masterclass. Keputusan mutlak. Usyk. Dengan hanya 10 pertarungan profesional, Alexander Usyk sudah menjadi juara dunia. Dan 2 dari 3 lawan berikutnya juga tidak akan lolos tanpa cedera. Dan ini baru saja dimulai. World Boxing Super Series. Sebuah turnamen 8 petinju elit dengan semua sabuk dipertaruhkan. Pemenangnya akan membawa pulang semuanya.
Di semifinal sudah menunggu Miris Briedis, petinju Latvia yang dijuluki si penghukum. Tak terkalahkan, pemegang sabuk Dewan Tinju Dunia. Dan pertarungan itu berlangsung di Riga, kota kelahirannya. Dengan stadion penuh penggemar yang siap melihat sang juara mempertahankan tahtanya. Sejak ronde pertama, itu adalah perang taktik yang berlangsung dengan tempo yang tak kenal ampun. Briedis tidak sekadar bertahan, dia benar-benar bersaing. Dasarnya sangat kuat. Pukulan kanannya sangat bersih. Dan di ronde-ronde awal, dia mampu memperebutkan ruang dengan Usyk tanpa masalah. Bahkan setelah benturan kepala di ronde ketiga yang mengguncangnya, Briedis tetap berdiri. Dia terus memberikan tekanan. Dia terus percaya. Itu adalah tinju tingkat tinggi selama 12 ronde penuh. Tapi di ronde-ronde kejuaraan, Usyk menemukan level lain. Kakinya tidak pernah berhenti bergerak. Tangannya tidak pernah berhenti bergerak. Dan di ronde terakhir, dia mengakhiri perdebatan dengan rentetan kombinasi yang membuat wasit tidak ragu lagi. Keputusan mutlak. Usyk. 2 pertarungan di turnamen, 2 kemenangan. Dan di final sudah menunggu petinju Rusia Murat Gassiev. Moskow, Juli 2018. Final besar World Boxing Super Series. Dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Di sisi seberang ada Murat Gassiev, petinju Rusia. 26 kemenangan, 19 kali menang KO. Unggulan kedua di turnamen ini. Seorang petinju yang murni mengandalkan tenaga di kedua tangannya yang telah menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Dan pertarungannya berlangsung di Moskow, di jantung Rusia. 3 sabuk tambahan juga diperebutkan selain sabuk ganda V milik Usyk. WBA, IBF, dan sabuk majalah Ring. Semua atau tidak sama sekali. Sejak ronde pertama, Usyk mengubah pertarungan menjadi pelajaran tinju. Sementara Gassiev mengandalkan pukulan-pukulan kerasnya, mencari KO yang menentukan, Usyk menari di sekelilingnya dengan gerakan kaki yang hampir terasa tidak adil untuk seorang petinju kelas penjelajah. Petinju Rusia itu mengayunkan pukulan ke udara. Usyk membalasnya dengan kombinasi pukulan dari 3 sudut berbeda. Di ronde keempat, Gassiev mendaratkan pukulan kanan yang bersih yang sejenak menarik perhatian semua orang. Untuk sesaat, tampak bahwa petinju Rusia itu telah menemukan cara yang tepat. Itu adalah satu-satunya momen harapannya, karena Usyk membacanya, lalu beradaptasi dan terus maju seolah tidak terjadi apa-apa. Ronde demi ronde, pola yang sama terus terulang. Gassiev melepaskan pukulan-pukulan keras secara sporadis.
Usyk membalas dengan rempetan pukulan dari berbagai level. Petinju Rusia itu mencoba memojokkan petinju Ukraina itu. Usyk menghindar dan melakukan serangan balik. Di ronde terakhir, Usyk melepaskan 95 pukulan dalam 3 menit, hampir 3 kali lipat dari jumlah pukulan Gaziv. Stadion di Moskow, yang pada awalnya bersorak keras untuk petarung mereka, semakin lama semakin sunyi dari ronde ke ronde. Keputusan mutlak. Usyk. Semua sabuk. Trofi Muhammad Ali. Alexander Usyk menjadi juara tak terbantahkan pertama di kelas penjelajah pada era 4 sabuk. Hanya yang kedua dalam sejarah setelah Evander Holyfield. Sebelum naik ke kelas berat, Usyk ingin satu pertarungan terakhir di kelas penjelajah, dan Tony Bellew menawarkan diri. Petinju asal Inggris itu bukanlah lawan sembarangan. Dia memiliki 30 kemenangan dan telah memukul KO David Haye 2 kali. Dia datang dengan penuh percaya diri dan membawa janji yang sangat jelas, bahwa dia punya pukulan yang bisa membuat Usyk KO kapan saja. Dan harus diakui satu hal. Di ronde-ronde awal, Bellew menepati janjinya. Dia bertinju dengan cerdas, tetap tenang, memenangkan beberapa ronde di kartu penilaian, dan untuk sesaat membuat penonton percaya bahwa pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari yang semua orang harapkan. Tapi Usyk sedang mengumpulkan data, mengamati, menghitung, menunggu momen yang tepat. Pada ronde ke-7, perbedaan kelas sudah tak terbantahkan. Usyk telah menemukan ritmenya. Hook kiri miliknya mulai lebih sering dan lebih tepat mengenai sasaran. Dan kemudian pukulan itu pun mendarat. Sebuah hook kiri yang menghancurkan langsung membuat Bellew KO. Petinju Inggris itu jatuh ke lantai dan tidak bangun lagi. KO yang brutal. Aksi terakhir Usyk di kelas penjelajah. Perpisahan yang brutal yang mengingatkan dunia bahwa petinju paling teknis juga bisa mengakhiri pertarungan dengan cara yang paling brutal. Kelas berat sudah diperingatkan. Loncat ke kelas berat langsung menimbulkan keraguan. Apakah dia terlalu kecil? Bisakah gaya teknisnya bertahan melawan pria yang jauh lebih besar dan berat? Derek Chisora datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara yang paling brutal. Petinju asal Inggris itu adalah seorang kelas berat sejati. 23 knockout, 32 kemenangan. Rekam jejak KO di atas ring yang telah membuat para petarung terbaik di divisinya menderita. Dan dia unggul 38 pon dari Usyk. Chisora tidak datang untuk bertinju. Dia datang untuk menghancurkan. Sejak ronde-ronde awal, petinju Inggris itu terus menekan tanpa henti. Hook liar. Pukulan ke tubuh yang bergema di seluruh arena. Overhand kanan datang dari segala sudut.
Dan untuk pertama kalinya, Usyk terlihat tidak nyaman. Bobotnya nyapa, perbedaan ukurannya nyapa, dan Chisora benar-benar menyeretnya ke perairan dalam tempat dia ingin menenggelamkannya. Tapi Usyk tidak pernah panik. Pada ronde keempat, dia sudah menemukan ritmenya. Dia mulai membaca serangan Chisora, menghindarinya, dan menghukumnya setiap kali dia terlalu jauh menyerang. Dan seiring ronde-ronde berjalan, berat badan Chisora mulai menjadi bumerang baginya. Otot sebanyak itu membuatnya kelelahan. Pada ronde-ronde terakhir, Chisora melemparkan pukulan-pukulan keras, tapi sebagian besar berhasil diblokir. Usyk memburunya dengan pukulan kiri yang dikombinasikan dengan hook kanan, yang membuatnya memenangkan ronde demi ronde. Keputusan mutlak. Usyk, ujian nyata pertama di kelas berat telah dilalui, dan jalan menuju tahta pun terbuka lebar. September 2021, London, Tottenham Hotspur Stadium. 66.000 tiket terjual habis dalam waktu rekor. Di sisi lain ada Anthony Joshua, juara terpadu dengan 3 sabuk. Peraih medali emas Olimpiade di kelas super berat. 24 kemenangan dan 22 knockout. Favorit mutlak dari bangsa Inggris. Seorang pria yang telah mempensiunkan Vladimir Klitschko. Dan telah membalaskan satu-satunya kekalahannya melawan Andy Ruiz. Favoritnya adalah Joshua. Jauh sekali. Di konferensi pers, Usyk datang dengan menyamar sebagai joker. Joshua tidak menyadari bahwa dia akan mengalami lelucon yang sangat mahal. Sejak ronde pertama, Usyk langsung mendominasi. Jab kidal, sudut-sudut, pivot, gerakan tanpa henti. Joshua menunggu pukulan sempurna. Usyk terus mendaratkan 1, 2, 3, 4 pukulan sementara petinju Inggris itu masih memikirkan rencananya. Pada ronde ke-9, mata kanan Joshua hampir tertutup sepenuhnya. Pada ronde ke-12, Usyk mengakhiri perdebatan. Dia terus menekan ke depan. Kombinasi pukulan yang bersih. Dia mendorong sang juara ke tali ring dan mengingatkannya siapa yang berkuasa malam itu.
Keputusan mutlak. Usyk. Seorang mantan petinju kelas penjelajah baru saja mengalahkan juara kelas berat terpadu di hadapan 66.000 penggemar Inggris. Seluruh Ukraina terhenti karena kegembiraan. Dan dunia tinju harus menulis ulang peringkat mereka hanya dalam satu malam. Pertandingan ulang terjadi setahun kemudian. Arab Saudi. 6 gelar dipertaruhkan, termasuk status juara lineal dari Tyson Fury yang sudah pensiun. Joshua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia datang dengan rencana yang berbeda. Lebih agresif, lebih fisik. Siap memanfaatkan postur tubuh dan serangan ke tubuh lawan untuk mengubah jalannya sejarah. Dan di ronde-ronde awal, itu berhasil. Joshua langsung menyerang tubuh lawan sejak detik pertama. Pukulan ke arah hati. Pukulan kanan yang membuat Usyk mundur. Versi Joshua yang lebih bertekad dan lebih berbahaya daripada saat ia kalah di pertarungan pertama. Tapi Usyk juga sudah mempersiapkan diri. Saat Joshua menekan Usyk, dia membalas dengan tangan kirinya, dengan konsistensi yang nyaris menghipnotis. Sebuah jab di sini, kombinasi di sana, selalu menemukan sudut yang tepat. Pada ronde ke-9, Joshua menemukan momen terbaiknya malam itu. Dia semakin percaya diri, menekan dengan lebih intens, dan untuk sesaat tampak bahwa sejarah akan berubah. Namun Usyk langsung merespons. Di ronde ke-10, dia melepaskan 39 pukulan dalam 3 menit. Hampir 2 kali lipat dari jumlah pukulan Joshua di ronde terpenting pertarungan. Untuk ronde-ronde terakhir, Usyk kembali ke tarian tangonya yang presisi dan menghancurkan. Kombinasi pukulan yang bersih, pergerakan yang terus-menerus. Joshua bertahan tapi tanpa jawaban. Pada akhirnya, Usyk mendaratkan 170 pukulan dibandingkan 124 milik Joshua. Keputusan terbelah. Tapi itu keputusan yang tepat. Usyk telah memenangkan kedua pertarungan, dan Joshua tidak bisa menahan diri. Dia melemparkan sabuk-sabuk itu ke lantai dan meninggalkan ring dengan marah. Kemudian, dia kembali dan memberikan monolog aneh di depan kamera, berbicara tentang kekuatan versus keterampilan. Usyk menatapnya dari atas ring dengan wajah masam. Dengan kemenangan itu, Usyk menjadi orang ketiga dalam sejarah yang menyatukan gelar di 2 kelas yang berbeda. Tapi masih ada satu raja lagi yang harus dilengserkan, Tyson Fury. Negosiasi untuk pertarungan ini sendiri sudah seperti perang. Fury meminta pembagian 70-30 dalam pembagian uang. Dia menghina Usyk di setiap wawancara. Dia memanggilnya sosis, dia memanggilnya jelek, dia memanggilnya kelinci. Usyk tidak membalas dengan kata-kata. Dia menunggu. Akhirnya, dengan dukungan finansial dari Arab Saudi, pertarungan itu menjadi kenyataan. Mei 2024. Riyadh. Yang dipertaruhkan adalah sesuatu yang bersejarah. Juara kelas berat tak terbantahkan pertama sejak Lennox Lewis. Yang pertama di era 4 sabuk. Dan bagi Usyk, kesempatan untuk menjadi pria pertama yang menjadi juara tak terbantahkan di 2 divisi yang berbeda. Fury datang tanpa banyak bicara ke konferensi pers terakhir. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi tingkah konyol. Dia tahu apa yang akan datang. Sejak ronde-ronde awal, Fury yang mengatur ritme. Gypsy King menggunakan ukuran tubuh dan jangkauannya untuk menguasai jarak.
Pukulan ke tubuh yang bergema di padang pasir. Setiap pukulan membuat Usyk meringis kesakitan. Tapi dia tidak pernah mundur. Pada ronde ke-9, Usyk memaksa terjadinya perubahan. Sebuah pukulan kanan yang brutal menembus pertahanan Fury dan membuatnya terhuyung ke tali ring. Wasit hampir menghentikan pertarungan. Fury berpegangan pada tali ring dengan keputusasaan seseorang yang tahu dirinya hampir jatuh. Dia berhasil bertahan, tapi di ronde-ronde terakhir, Usyk yang menguasai. Pukulan-pukulan bersih dan terukur mematahkan ritme dan semangat Gypsy King. Keputusan terbelah. Usyk. Alexander Usyk menjadi juara kelas berat tak terbantahkan pertama di era 4 sabuk dan mendedikasikan kemenangannya untuk seseorang yang sangat spesial, yaitu ayahnya. Pria yang pertama kali membawanya ke gym. Orang yang tidak sempat melihat medali emas Olimpiade. Orang yang juga tidak sempat melihat ini. Tapi menurut Usyk, dia tetap ada di sana. 6 bulan setelah dinobatkan sebagai juara tak terbantahkan, datanglah pertahanan gelar pertama. Dan penantangnya masih punya urusan yang belum selesai. Dalam pertarungan pertama, Dubois merasa dirinya dirugikan karena pukulan rendah yang kontroversial. Dan sejak hari itu, dia membangun rekor kemenangan yang mengesankan yang berpuncak pada kemenangan KO atas Anthony Joshua di Wembley di hadapan 90.000 penonton. Dia bukan lagi prospek yang tidak percaya diri seperti dulu. Dia datang dengan rasa dendam dan haus akan balas dendam. Tapi Usyk punya jawaban untuk semuanya. Lebih cepat, lebih akurat, lebih cerdas. Sebuah pukulan yang menghancurkan membuat Dubois terjatuh saat petinju Inggris itu berusaha mati-matian mengubah jalannya pertarungan. Usyk mempertahankan sabuk tak terbantahkan. Dari sebuah gym di San Fierro Simferopolis hingga ke ring-ring terbesar di dunia, Usyk menyapu bersih kelas penjelajah. Dia naik ke kelas berat saat semua orang meragukannya. Dia melengsarkan Joshua 2 kali, dia mengalahkan Fury, dan dia tetap tak terkalahkan. Yang pertama menjadi juara tak terbantahkan di 2 divisi pada era 4 sabuk.